selamat sore Sobat Unrika TV semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, balik lagi nih di podcast kebanggaan kita semua, ada AMI Podcast, anak muda inspiratif. Jadi di podcast ini kamu bakal denger banyak banget inspirasi-inspirasi dari anak-anak muda yang berbakat, yang siapa tahu juga bisa bikin mager kamu jadi gak mager lagi, karena terinspirasi sama sosok-sosok yang ada di AMI Podcast. Dan seperti biasa di AMI Podcast kali ini bareng sama saya Indria Suti Maulana. Saya adalah host di Unrika TV dan sekaligus dosen di program studi arsitektur. Nah, kalau gitu di hari yang cerah ini, tapi gak cerah-cerah banget sih ya, rada mendung nih kota Batam pada bulan-bulan ini, kita kedatangan salah satu mahasiswa berbakat, mahasiswa Unrika tentunya, ada Angela Hasli. Halo Angela, gimana kabarnya? Halo Kak, baik. Aduh, baik sekali ya pada sore hari ini. Nah, terus Angela kegiatannya akhir-akhir ini lagi ngapain aja? Kegiatan Angela tuh sekarang lagi kuliah sambil bekerja Kak. Wow, kuliah sambil bekerja dengan banyaknya penghargaan dan kegiatan ini sempet ya? Harus bekerja. Waduh, keren banget nih. Nah, kalau kayak gini kita ngedengarnya aja Angela ini juga semangat kuliah dan juga bekerja, lalu penghargaan yang didapat juga banyak banget, jadi kita makin penasaran nih karena akhir-akhir ini Angela di tahun 2004, bener ya? 2024 ya Allah kelamaan ya ke 2004. Nah 2024 itu baru saja mengikuti satu ajang yang sangat bergengsi, nama ajangnya adalah Miss Mega Bintang, bener? Nah, boleh dong di-spill sedikit Angela, ini kegiatannya apa sih kompetisinya? Sedikit ringkasan tentang Miss Mega Bintang. Miss Mega Bintang Indonesia itu adalah sebuah ajang modeling pageant model. Jadi jatuhnya itu bukan modeling tapi lebih ke beauty queen. Lebih ke ajang pageant. Jadi modeling sama beauty queen itu agak sedikit berbeda Kak. Nah, apa tuh bedanya? Beauty di sini queen kita itu lebih ke kita harus ada brave, beauty, brain, and behavior. Dimana it's not about being pretty, but it's about how you could use your voice untuk mengajak orang-orang gitu Kak. Nah, jadi kalau banyak yang bilang di luar sana gak cuman modal tampang nih, tapi juga harus pinter. Waduh. And have to be brave enough to speak up. Nah, bener banget. Nah, karena speak up ini gak banyak orang yang bisa ternyata, bener ya. Buat isu-isu tertentu, buat hal-hal tertentu, gak semua orang mungkin berani. Nah, tapi di sini kita harus punya semua itu. Makanya Queen tadi judulnya. Aduh, emang bener ya, mental Queen itu beda banget sama yang ajang kecantikan biasa lainnya gitu ya. Benar. Nah karena di sini juga dijelaskan di ajang Miss Mega Bintang ini pada tahun 2024 Angela merupakan perwakilan dari Kepulauan Riau. Wah, luar biasa. Terus juga membawa banyak sekali penghargaan, ada 3 nih penghargaannya. Keren banget Angela. Nah, di sini kita boleh cerita lebih lanjut nggak nih tentang mungkin step by stepnya. Mulai dari Angela ikut kegiatannya. Nah, itu bermula dari mana sih sampai ngeborong 3 penghargaan itu? Sebenarnya Angela tuh lebih menggeluti dunia modeling. Gak pernah sama sekali kepikiran bakal masuk ke dunia beauty pageant. Awalnya ikut itu kayaknya kena trap sebenarnya. Oh iya? Kok bisa? Karena kirain cuma ajang model biasa. Kayak Angela gak perlu ngomong, Angela gak perlu mempersiapkannya lebih lanjut. Jadi pas ikut daftar, waktu itu audisinya Angela offline itu ada 11 orang kita offline tuh dari diukur tinggi badan, berat badan, terus dites semuanya. Nah selesai dari situ ada ternyata audisi online lagi. Jadi total dari Kepri itu yang daftar audisi itu 33 orang. 33 orang. Wow. Dari situ dipilih jadi 11. Berarti yang 11 ini setelah saringan dari yang 33 itu ya. Nah, itu dari Kepri semuanya. Dari 11 itu kita di karantina, Kak. Nah, karantinanya di mana tuh? Waktu itu di salah satu hotel di Grand SK di Batam. Jadi waktu 11 kontestan itu kita
lumayan ketat Kepri karena Kepri itu masing-masing kontestan itu memiliki keunikan sendiri, memiliki karakter sendiri. Jadi waktu itu pas lihat finalisnya tuh langsung kayak wah berat. Apa tuh perasaan dia? Berat banget nih. Iya. Banyak orang campuran yang mix terus it's not it's not just pretty face, everyone can speak. Dan banyak yang latar belakangnya catwalk, modeling semuanya. Jadi saingannya tuh lumayan ketat waktu di Kepri sendiri. Iya, di Kepri aja udah kayak gitu ya, apalagi di nasional nih nanti. Mari kita dengar lebih lanjut. Terus itu Kak, ternyata kita persiapannya tuh bukan cuman kita datang baju disiapin, semua itu enggak, kita siapin sendiri. Jadi sebelum itu kita tuh Kepri dikenal suka perang photoshoot. Oh iya, gimana tuh maksudnya? Jadi semua finalis itu photoshoot terus Kak. Jadi sekali post boom gitu. Jadi kayak jatuhnya kejar-kejaran waktu itu awalnya nih finalis Kepri itu. Padahal nggak ada yang nyuruh, emang kitanya aja inisiatif ya. Inisiatif gitu. Luar biasa. Sangat kompetitif nih anak-anak Kepri berarti ini. Benar. Tim kita sih Kak, sebenarnya tim kita yang kayak kamu kalau nggak naik, kamu nggak post foto, fans kamu dari mana? Siapa yang mendukung kamu? Jadi di situ kita perang photoshoot. Jadi tuh menimbulkan kalau menurut saya tuh kayak kesenjangan sama beberapa finalis. Contohnya karena sebenarnya para finalis kita fine aja sih. Cuman fans. Jadi tuh fans tuh suka komen tuh kayak lebih bagus photoshoot yang ini daripada yang ini gitu. Jadi kan ya biasa lah ya fans ya. Jadi kita jadi nggak enakan sama yang finalis-finalisnya. Akhirnya dari 11 itu kita harus mempersiapkan banyak Kak. Dan apa aja tuh? Gown. Kayak tadi resort wear tuh juga kita sendiri, baju training, baju casual. Jadi kita nggak boleh pakai baju yang sama untuk 2 hari tuh nggak boleh. Oh iya, jadi harus tukar-tukar terus ya bajunya. Harus dan 1 hari tuh bisa kayak banyak agenda. Jadi 1 hari bisa kita ganti 3 baju. Wow. 3 baju. Dan paling sakitnya kita nggak boleh lepas heels. Wah, kebayang sih gimana capeknya ya. Dari pagi bangun tuh kita bangun jam 3. Ya, jam 3 subuh. Subuh kan. Masya Allah. Makeup. Terus makeup sendiri, hairdo sendiri. Terus jadi kita keluar kamar tuh udah dijudge, udah dinilai, udah lu on point nggak gitu. Wow, itu semua masih di Batam ya? Masih di Batam. Kegiatan ini? Itu masih di Batam. Wow, itu berapa lama pas Angela ngejalaninnya? Seminggu kayaknya. Oh seminggu. Waduh seminggu kayak gitu pakai heels dari bangun sampai tidur lagi. Tidur lagi tuh bukan jam 10 kita udah selesai, itu jam 12 kayak benar-benar clear. Tapi kan kita harus cuci rambut lagi, kita harus bener. Jadi tidur paling 2 jam 3 jam, terus paginya kita lanjut lagi dengan kegiatan-kegiatan. Waduh, padat banget ya ternyata untuk ikut di ajang Miss Mega Bintang Kepulauan Riau, itu masih Kepulauan Riau loh. Nah, nanti kita denger ya gimana ceritanya di nasional. Nah, terus setelah kita di karantina selama 1 minggu nih di Batam, semuanya nanti ikut nggak? Yang 11 orang itu ikut nggak ke nasionalnya? Enggak Kak, jadi tuh sebenarnya tuh dipilih satu. Kayak they're looking for one winners yang bisa pakai mahkota itu cuma 1 dari kepulauan dari satu provinsi. Iya 1. Cuman Kak Ivan dia memberikan kesempatan kepada yang menurut dia finalis yang berpotensi. Makanya diadakan wild card. Oh gitu. Jadi wildcard itu pilihan langsung dari Kak Ivan Gunawan untuk finalis-finalis. Iya, dan itu yang Angela dapatkan. Iya. Wow, luar biasa Angela. Iya, langsung dari Kak Igun. Iya, langsung dari Kak Igun ya. Berarti Miss Mega Bintang ini, nah tadi kita belum disclaimer nih. Miss Mega Bintang ini kegiatannya dari siapa? Siapa yang menginisiasi? Yang punya yayasannya Kak Igun. Cuman Kak Igun itu kasih regional director per provinsi. Jadi kebetulan provinsi itu yang Kepri yang megang Kak Carlo waktu itu. Jadi yang menyusun rangkaian acara ya Kak Carlo dengan tim. Waktu itu. Nah, berarti setelah itu yang berangkat ke nasional, termasuk Angela, ada berapa orang bersama Angela waktu itu? Kepulauan Riau itu diberikan 4 orang. Oh, 4 orang. Sama winner. Jadi winner 1, 3 wildcard. Oh, jadi wildcardnya ada 3 orang ya? Nah, jadi kita berempat yang berangkat. Wow, menarik. Nah, itu udah nyampe
kapan tuh jeda waktunya? Waktu itu tanggal berapa sih atau bulan-bulan berapa kalau Angela ingat? Kalau nggak salah tuh Januari. Januari 2024 ya, jadi awal-awal tahun nih. Nah dipilih 4 itu sebenarnya kita nggak langsung dipilih Kak Igun. Itu Kak Igun diposting di Yayasan Dunia Mega Bintang di Instagramnya siapa yang kepilih. Gitu. Dan kebetulan namanya terakhir Kak. Kan kita nggak dikasih tahu nih berapa orang yang kepilih. Jadi kayak semua udah masuk nih teman Angela yang 2 kan. Terus kayak pas pantengin tuh kayak scroll terus kan kayak nggak ada nama Angela berarti belum rezeki mungkin gitu kan. Terus kayak regional directornya juga dia sambil nge-live tuh Angel tontonin live-nya dia tuh kayak udah emang cuman segini, udah jangan ada yang minta Angela kayak gitu. Oh gitu. Oh jadi fansnya Angela pada ngechat nih gitu ya. Ngechat live pada saat itu fansnya lumayan, alhamdulillahnya masih banyak yang dukung. Iya benar. Terus pas gak muncul udah selang lama banget Kak. Baru kayak 30 minutes gitu kayak baru muncul. Baru kayak Angela lalu situ nangis kayak. Wah, Masya Allah. Jadi tuh online ya denger kabarnya itu ya. Ternyata lanjut nih ke nasional. Wah, luar biasa Angela. Nah, dari segitunya ya karantina dan segala macamnya. Saya yakin banget juga di bidang modeling tuh disiplin pasti yang paling digembleng di situ. Nah, tapi kenapa Angela masih berminat atau tertarik dengan dunia ini? Karena kalau tadinya Angela sempet Kak kita stres dan lain-lain tuh tekanan dapet. Mau mundur juga udah basah. Udah jatuh udah basah. Kalau mundur bukan ngecewain Angela doang tapi tim Angela. Karena tim Angela tuh random Kak. Tiba-tiba ada Kak Adrian namanya, dia bantu Angela makeup dan tiba-tiba jadi bentuk tim. Jadi kayak tim sukses Angela gitu. Jadi kalau Angela mundur, Angela mengecewakan banyak orang pada saat itu. Jadi kayak disiplin kayaknya kalau nggak dunia modeling kita pribadi juga harus disiplin. Iya benar. Jadi Angela rasa ya udah ditambah dengan support orang, dengan yang Angela dapat popularitasnya. Jadi Angela kayak yaudah kita maju gitu. Nah kalau basicnya sendiri nih Angel ikutan modeling yang kayak gini itu dari umur berapa? Angel modeling dari SMA kelas 1. Oh SMA kelas 1. SMA-nya dulu di Medan. Oh di Medan. Oke. Terus? Angela itu Kak modeling dan beauty pageant ternyata catwalknya beda. Oh iya? Beda. Jadi kalau catwalk kita fashion show itu kita nggak perlu lenggak-lenggo, kita nggak perlu kasih tatapan kayak smiles dan lain tuh nggak ada, tuh nggak dipelajarin, kita cuma straightforward jalan mampilin baju gitu. Pas belajar yang ini tuh ternyata kita harus lenggak-lenggo, kita harus yang kayak centil, kita harus yang kayak kalau lihat kamera tuh harus yang kayak gitu-gitu. Itu ada pelajarannya. Jadi jadi balik lagi Angela basic. Itu Angela sampai nangis Kak. Karena susah ya? Gembleng banget. Waduh, terus sampai hampir pingsan waktu latihan doang gitu kayak pingsan. Sampai hampir pingsan yang kayak udah nggak kuat sampai nangis. Karena emang sesusah itu. Iya ampun. Nah yang bikin paling susah itu apanya? Menurut Angela? Heels, kestabilan heels. Karena kan kita bukan cuma jalan lurus doang, kita harus muter-muter. Karena kan pakai baju kayak gaun, evening gown dan lain-lain tuh kita ternyata kayak ada caranya itu atau muter dulu, itu kayak butuh ribet banget. Jadi situ kayak it is not easy as it seems, it's like gitu. Makanya padahal udah biasa pakai heels juga pasti ya. Nah tapi pas di ajang ini, pas masuk ke beauty apa tadi pageant ya namanya. Nah itu ternyata beda lagi nih. Makanya kalau kita lihat di ajang-ajangnya kayak misalnya Miss Indonesia atau Miss-Missan itu pasti beda ya sama yang ketika ada catwalk, fashion show yang nampilin baju segala macam. Nah kan itu beda ya jalannya. Oh ternyata dipelajarin juga ya. Wow luar biasa memang nih modeling. Nah terus setelah itu jadi karena Angela udah dari SMA juga aktif nih di modelingnya sampai sekarang. Makanya minatnya itu makin besar di dunia ini. Nah kalau ini proses seleksinya sendiri. Nah untuk proses seleksinya si Miss Mega Bintang itu apa aja? Step by stepnya, syarat persyaratannya. Mungkin ada juga nih dari teman-teman kita yang mau ngikutin jejaknya Angela dari Unrika. Nah boleh dong di-share ke teman-teman ya. Yang kalau Capri sendiri itu dia tinggi badan tuh minimal 165. Oke, 165. Berarti saya nggak bisa ikutan ya.
tes 158. 158 karakter, punya karakter. Dan karakternya yang gimana tuh? Biasanya tuh ada yang rambutnya keriting, yang gitu, unik, gitu, pede, confidence, gitu. Terus lebih ke public speaking. Public speaking, belum menikah. Kalau untuk ajang Miss Mega Bintang tuh setahu Angela belum boleh menikah. Setahu Angela. Syaratnya mungkin kurang lebih ya basic seperti itu aja sih Kak. Nah kalau tes-tesannya gitu ada nggak? Itu kita dites waktu di nasional. Kita ada tes psikotes juga ada. Dan ya itu doang sih paling Kak. Nah jadi kayak yang misalnya nih kan tadi harus bisa public speaking juga. Nah itu nggak dites kita itu dites. Apa dulu gitu? Karena nanti bahkan di Kepri doang tuh kita ada speech. Kita speech terus kita ada Q&A. Oh gitu. Jadi di Jakarta di nasional juga ada hal itu. Bahkan kita ada kelasnya untuk kelas public speaking itu tadi tes bisa jawab apa enggak gitu. Wow keren ya, berarti ini Angela ini paket komplit ya. Amin. Ya amin, bisa public speakingnya juga dan segala macam. Nah waktu itu pas Angel speak itu tentang apa yang dibicarakan? Dan Angel tuh memegang advokasi Kak. Ada advokasi Angel tuh namanya Angela Spread Love. Di mana tuh membahas tentang bullying. Nah menarik. Isunya sangat menarik. Sekarang udah gampang untuk ngebully orang, it's easier karena udah ada internet. Bener. Jadi internet orang hate comment gitu kan. Jadi Angel kemarin ke sekolah-sekolah untuk memberitahukan tentang apa itu bullying and how to prevent. Sebenarnya kalau bilang kita bisa prevent, kita nggak bisa stop bullying. Tapi kita bisa prevent. Kayak kita mulai cari hal positif daripada usik-usik orang, mending kita cari hal positif gitu kan. Iya bener. Terus cari kerjaan yang lebih bermanfaat kali ya, mungkin tuh kayaknya waktu luangnya kebanyakan. Nggak tahu mau ngapain asal ketik aja karena internet stays forever. Jadi kayak kedepannya mau cari kerja bakalan susah. Jadi lebih wise aja menggunakan internet. Nah, berarti itu ya speak waktu itu yang Angela bawakan pas seleksinya. Aduh luar biasa. Ya gimana nggak dapat wildcard ya dari Ivan Gunawan karena pembahasannya aja sangat bisa menyentuh siapapun. Nah keren banget Angela. Nah kita balik lagi nih kita pengen tahu ketika Angela dapat wildcard itu apa sih perasaannya? Tadi kan sempat nangis, terus kayak gimana mengungkapkannya? Lagi lihat handphone, terus kayak ini sama teman-teman ngumpul tuh pada nungguin kan. Beruntungnya Angel teman-temannya sportif banget waktu itu, jadi sama-sama nunggu sampai di titik yang aku nggak mau lihat handphone gitu. Kayak surprise me aja gitu. Terus pas keluar tuh langsung teriak yang kayak finally mau nangis gitu. Ya ampun. Soalnya Kak Igun waktu itu follow Angela, dia nge-follow back Angela juga. Jadi kayak double senang gitu. Iya, berarti kan rasanya kayak wah dari sekian ribu model yang ada di Indonesia di notice nih. Sama Kak Igun, luar biasa. Nah jadi karena perasaan itu semua akhirnya membawa Angela nanti ke Jakarta ya. Nah pas di Jakarta kayak gimana tuh pas udah di nasional? Tadi kan kita udah cerita banyak nih yang di Kepri dan segala macamnya, pokoknya masih di provinsi. Nah kalau pas di ajang nasionalnya apa yang Angela lakukan, kegiatannya apa aja? Kurang lebih sama atau beda? Jadi kalau di nasional tuh kita seminggu di Jogja dulu. Oke, ke Jogja dulu berarti ya? Dari Jogja kita lanjut ke Jakarta. Itu kurang lebih tuh kita 2 minggu kita karantina di Jakarta. Kakak bayangin seminggu di Batam aja udah wah gitu kan. Ini 2 minggu. Iya ditambah lagi 2 minggu ya. Ini 2 tempat lagi, Jogja dan Jakarta. Dan itu benar-benar mandiri banget Kak. Kita bawa barang bawaan tuh kita sendiri yang. Oh jadi nggak boleh bawa asistennya atau apa gitu? Kita nggak ada bawa asisten, kita nggak ada MUA, kita nggak ada bawa hairdo. Itu benar-benar kita semua. Serius? Dari awal sampai akhir itu kita semua. Baju itu kita bikin day 1, day 2, day 3. Kita ada udah disiapin gitu ya, udah di list. Mood board. Iya. Dan itu ada mood boardnya itu kan harus siapin baju ini. Dan itu susahnya nyari bajunya Kak, karena modalnya juga harus banyak. Oke, jadi mood boardnya ini ditentuin sama panitia? Sama tim Angela. Oh sama timnya? Panitia udah menentukan mood boardnya gimana, kita nyari sendiri. Nah dan satu sisi tuh modal Kak, modalnya tuh lumayan berat. Karena ya maksudnya kan maksudnya keluarganya tuh dukung, cuman ada some point papanya tuh kayak why we spend this a lot gitu, kayak
kenapa banyak banget jadinya gitu. Akhirnya kita cari sponsor dan alhamdulillah waktu itu engagement Angel tuh naik banget. Wow. Jadi alhamdulillah banget. Alhamdulillah. Terima kasih para pageant lovers. Angel jadinya kontak banyak-banyak kayak desainer, MUA, fotografer untuk bantu Angela dan mereka bantu secara free. Jadi kayak baju dari mereka jadi endorse semua jatuhnya, sponsors. Wow, keren banget Angela. Kalau nggak ada sponsor udah gimana, udah amsyong. Iya dong, dengan segitu banyaknya permintaannya sehari aja bisa 3 kali ganti baju. Terus itu ada 2 minggu. Waduh, itu nggak bisa dipakai lagi tuh, yang hari Senin dipakai Kemis gitu. Ketahuan. Oh iya ya. Kita tiap hari harus update OTD kan di Instagram. Jadi Angel dapat evening gown dari desainer ini, jadi lumayan kebantu. Terus kan semua sendiri tuh, jadi ada mood board day 1, day 2, day 3. Jadi paling mentok jam 6 tuh kita udah keluar kamar, udah pakai heels, sudah cakep, turun ke bawah. Kalau kita lihat finalis lain lebih cantik dan baju kita terasa kita kurang, kita ganti. Oh iya? Iya, kita kayak gitu Kak. Waduh. Kita benar-benar sampai di titik itu. Kayak misalnya kita, bajunya mereka lebih bagus dibanding aku nih. Jadi kita naik langsung ganti. Kita bawa spare. Iya Pak. Oh, dilebihin lagi ya? Dilebihin. Waduh. Kita bawa koper kemana-mana gitu kan. Jadi setiap turun tuh kita selalu lihat, baju aku oke, baju aku enggak, terus atau enggak tim, kita foto dulu ke tim. Ini oke enggak, baju ini oke enggak gitu. Kadang kan capek juga kan, jadi kadang ketiduran. Tuh kayak rambut belum lagi, bangun pagi lagi gitu. Pas di sana, pas di nasional itu ngerjain rambut, makeup dan semuanya juga sendiri. Dan itu 50 peserta kita dari berbagai provinsi. Oke, berarti kalau yang di nasional itu udah 50 peserta semuanya. Dan itu dari Sabang sampai Merauke itu ya. Waduh, pasti beragam banget ya yang ditemukan. Terus kan bangun pagi tuh jam 6. Kemungkinan kita mulai acara itu jam 8. Jam 8 lagi sampai jam 12. Bangun lagi jam 3. Itu selama 2 minggu dengan heels. Jadi 24 jam heels gak bisa lepas. Heels Enda tuh waktu itu 15 cm. Wah. 15 cm. Rada shock ya guys ya, 15 cm. Aduh, tapi kakinya aman kan ya selama 2 minggu itu? Selesai acara udah gak ada rasa Kak, kakinya kebas. Karena emang gak ada rasa lagi, nginjek tanah tuh udah gak ada apa-apa lagi. Teman-teman yang dari provinsi lain malah ada yang bengkak. Aduh, alhamdulillah Angela gak ngalamin itu ya. Alhamdulillah. Iya, berjalan dengan sangat lancar. Alhamdulillah dengan heels 15 cm-nya itu. Ya lo gak kebayang ya. Dan itu 15 cm. Kita kan ada dance rehearsalnya tuh tiap malam tuh kita dance juga kan untuk opening dance. Jadi pakai heels. Wow, kayaknya semua kegiatan Angela bisa ya kita insert di sini ya, editor ya. Kegiatannya apa aja. Jadi kayak kebayang gitu loh. Oh, ternyata kegiatannya kayak gini. Atau lebih lanjutnya bisa kita lihat di Instagram. Nah, apa tuh ID Instagramnya? Boleh di-share. @angelasli_. Iya, nanti kita follow-followan ya Angela ya, sambil dilihat, aduh kegiatan model nih ngapain aja sih. Jadi bisa belajar-belajar. Nah, terus setelah Angela ketemu sama 55 kontestan. Nah, 55 kontestan lainnya. Menurut Angela, pesaing yang paling kuat untuk Angela itu siapa? Jujur dari Kepri itu sendiri udah berat Kak. Kalau menurut Angela pribadi. Karena kami kan berempat tuh. Kita tuh punya tipe-tipe yang beda, karakteristik yang beda. Jadi dan satu lagi teman itu kan bertiga nih, Angela, Tawana, Jesselyn Loh, sama Nabila. Nah, Jesselyn Loh itu memiliki karakter yang rambut keriting. Keriting bule. Iya. Tawana itu juga bule dan Tawana itu yang paling up waktu itu. Dan Nabila itu yang seksi, yang hot gitu. Jadi bahkan peserta lain juga mengakuin finalis dari Kepri itu yang paling susah. Karena kitanya juga kompak Kak. Iya. Kitanya awalnya tuh mungkin gak terlalu deket, tapi pas nasional tuh kita deket banget. Ada apa-apa kita backup gitu. Ya saling support gitu ya. Wah keren. Terus? Jadi menurut Angela pribadi yang paling susah sendiri tuh Kepri sendiri. Wah dari Kepri-nya malah ya. Padahal seminggu kita udah bersama gitu ya. Nah kalau Angela dari sisi apa karakternya dilihat? Banyak yang ademnya kah? Nah kalau dia lihat kan dari sini adem banget ya Angela ya. Banyak yang bilang itu kayak Barbie-nya Kepri. Kalau di makeup tuh kayak Barbie gitu. Iya kita lihat sih di baliho Unrika yang ekonomi, pernah lihat nggak teman-teman? Ada model yang cantik itu siapa? Masa ada yang itu AI? Itu Angela. Iya sampai ini
ngambil dari mana ya, awalnya mikirnya gitu loh. Bener loh, sempat viral di satu Unrika ini, itu siapa sih fotonya, itu dapat dari mana, ternyata mahasiswa Unrika langsung. Waduh, luar biasa. Setelah lihat aslinya sama guys, sama yang ada di baliho besar itu. Jadi kalau teman-teman ketemu sama balihonya Unrika yang ada foto Angela, silakan selfie. Dan jangan lupa tag ke kita di Unrika TV, unrika.ac.id, dan juga Angela. Luar biasa. Nah itu tuh yang sempat viral. Tapi pas viral gitu, Angela viral di Unrika, tahu nggak? Karena kan Angela di kampus 2 ya. Nggak tahu. Nggak tahu ya. Aduh, di sini kita udah ribut. Angela itu siapa? Kita penasaran banget karena kayak nggak pernah lihat kan di sini. Nah terus biasanya juga kegiatannya sore dan segala macam. Nah makin nggak kelihatan nih. Terus makanya kita pengen banget ngundang Angela ke Unrika TV sini, biar tahu semuanya kalau model Unrika ini ada Angela, yang asli ya. Iya, asli. Yang pasti. Tapi waktu di Batam Center tuh ada yang kayak Kak Angel ya gitu, kayak iya gitu. Jadi malu. Kalau fanbase-nya namanya apa? Waktu itu fanbase-nya masih Angela official aja. Oke. Iya, masih Angela official aja. Nah sekarang masih aktif mendukung Angela? Masih banget ya. Masih aktif, masih suruh Angela ikut ajang lagi. Wow. Jadi disuruh gap dulu 1 year, terus ikut lagi gitu. Cuman masih kerja dan lain-lain. Keren banget. Nah setelah dari ajang ini, dengan banyaknya penghargaan yang Angela dapat, nah tadi kita udah spill atau belum ya penghargaannya Angela. Nah jadi Angela itu dapat penghargaan Best Catwalk, terus Best Resort Wear, sekaligus tembus ke 6 besar. Nah boleh dijelasin dulu nggak Angela, dari 3 penghargaan ini tuh penghargaan apa aja sih yang Angela dapatkan? Pertama the Best Catwalk itu waktu itu Kak Igun yang milih, karena mungkin pakai evening gown. Evening gown dapat Best Catwalk dibanding yang lain. Mungkin cara pembawaan Angela kali Kak dengan gaun. Dan kalau resort wear tuh kita pakai baju pantai. Jadi tuh sebenarnya kalau di luar negeri, kalau di ajang internasional tuh swimsuit, swimwear. Cuman kan kita di Indo nggak bisa swimwear, jadi resort wear. Dan di situ juga Kak Igun yang milih, akhirnya aja dapat juga penghargaannya. Top 6 itu Angel tembus ke top 6. Nah top 6-nya nih di Kepri berarti ya? Kepri, waktu di nasionalnya Angel top 20. Top 20, waduh luar biasa. Dari 55 Angela top 20-nya. Wah keren banget, aduh dari luar Kepri biasa. 3 orang kita yang top 20. Oh semuanya masuk? Satu aja yang enggak. Iya, oh ya kemarin yang ikut 4 ya, yang dari Kepri. Waduh tapi itu udah luar biasa banget sih, bisa ke nasional aja semuanya luar biasa. Nah, jadi dari semua banyaknya penghargaan Angela, dari tadi kita udah ngucapin selamat belum ya guys ya? Harusnya tadi di awal nih kita ngomong selamat Angela atas semua penghargaannya, udah sampai mengantarkan Kepri, Kepulauan Riau ke nasional, sampai dinotis sama salah satu mega bintang. Sama Kak Hotman Paris juga. Oh iya? Waduh, apalagi sama-sama Medan ya. Makin dinotis lah itu. Ya ampun, Angela luar biasa sekali. Selamat dan terus berkarir pastinya. Terima kasih Kak. Iya, setelah ini Angela mau mengikuti ajang apa lagi nih? Kan tadi disuruh tuh sama disupport terus sama fans-fansnya. Nah setelah ini apa next stepnya? Apakah kita akan bertemu di ajang Miss Indonesia? Banyak yang nyaranin Miss Indonesia, Miss World, kayak pada pengen lihat Angela turun ke pageant lagi. Cuman untuk sekarang mungkin Angel jeda dulu setahun, nyari ilmu lagi, karena Angel kaget waktu itu, nggak tahu harus ngapa-ngapain dan gimana-gimana. Mungkin sekarang kalau emang mau masuk lagi, mau terjun lagi, udah tahu harus ngapain dan persiapannya gimana. Mungkin balik lagi ke MMBI 2025 atau 2026. Nah MMBI apa tuh? Miss Mega Bintang. Oh Miss Mega Bintang, oke. Miss Mega Bintang singkatannya MMBI ya guys ya. Oke. Emang kalau udah ikut boleh ikut lagi gitu ya? Jeda dulu setahun. Oh gitu. Nah jadi kalau misalnya nih kan Angela udah punya udah punya rencana untuk ikut lagi. Emang yang mau dikejar lagi apa? Mungkin membawa nama Indonesia ke internasional kali ya. Kan kemarin kan Kepri doang ke nasional. Kali ini kita bawa Indonesia ke Oke, jadi berarti Miss Mega Bintang ini ada ajang internasionalnya atau bisa mengantarkan kita ke ajang internasional? Ada ajang internasionalnya, yaitu Miss Grand Indonesia kemarin. Nova Liana. Itu kan kita bareng tuh itu kompetisinya. Terus Ola Levina yang baru menang Miss Planet, teman kita dari Batam, Tawana, itu dia ke Miss Elite.
Wow, itu ajang nasional internasional semua ya. Waduh, jadi luar banyak biasa. lisensi yang dipegang. Oke, jadi itu ya yang pengen Angela kejar ya. Harus itu mah pasti bisa ini mah kalau Angela. Insya Allah. Insya Allah dengan banyaknya kegiatan. Tadi juga sempat di-spill kalau Angela kuliah sambil bekerja. Nah, saya pengen tahu banget dan penasaran banget sama mahasiswa atau siswa-siswa yang kegiatannya full. Ada kerjanya, kuliah juga, abis itu hobinya. Ini termasuk hobi Angela nggak sih? Hobi. Nah, tapi tetap bisa dijalanin semuanya. Manajemen waktunya kayak gimana? Biasanya pagi sampai sore kerja. Dan malam kita kuliah di Batam Center. Dan kalau modeling tuh Angel ambil cuma Sabtu atau Minggu karena biar nggak ngeganggu waktu yang lain. Iya. Nah gitu cara bagi waktunya ya. Jadi ada hari-hari khusus nih yang buat hobi 2 hari, sisanya untuk bekerja. Iya, bekerja dan pendidikan. Luar biasa nih. Kalau misalnya Angel mau nge-gym atau apa, tunggu libur kampus aja gitu. Ah gitu. Jadi masih sempat olahraga ya pastinya ya buat jaga badan ya. Nah kayak gimana sih tipsnya dari Angela buat menjaga badan, menjaga perawatan kecantikannya dan segala macam biar tetap sustain nih di dunia modeling ini? Kayak gimana sih tips dan triknya? Angela gen sih Kak. Oh iya? Bawaan dari keluarga tuh emang kecil-kecil badannya. Jadi kalau banyak yang nanya tips kurus gimana Angela? Nggak tahu, Angela juga nggak bisa naik berat badan gitu. Oh iya, dengan tinggi badan ini berapa sekarang? 171. 171. Kalau model boleh ya lah ya ditanya berat badannya. Ini Angela udah naik Kak. Waktu ikut MMB itu sekitar 42. Oke, 42. Sekarang 45. Wow. Dan itu nggak tahu mungkin karena nggak stres kalian naik dia. Karena Angela nggak bisa cepet naik. Turunnya cepet, tapi naiknya susah. Itu juga dikomplain orang kayak kamu tuh terlalu kurus, jadi kelihatannya lemes gitu. Ih enggak kok, proporsional kok, cantik. Kalau di kamera kelihatan gemuk karena kalau asli kurus gitu. Emang gen sih kalau itu. Kalau perawatan muka kayaknya ada juga lah breakout sekali-sekali. Paling banyakin air putih. Iya. Hidup sehat ya, makan real food, yang gitu-gitu juga nggak sih? Atau Angela kan biasanya model-model gitu tuh makanannya bener-bener strict, harus real food, terus buah segala macam. Kalau Angela? Enggak, aja makan apa aja. Makan apa aja, aduh enak banget. Jadi dari Capri itu ya ada permasalahannya masing-masing. Angelanya kekurusan, yang lainnya mungkin agak terlalu berisi. Jadi di saat Angela makan enak, mereka cuma makan beberapa gitu. Kadang kasihan. Iya. Ya semua ada painnya kan. Nah oke. Nah tapi kalau untuk perawatan skincare gitu-gitu pasti pakai ya? Pakai. Nah aduh luar biasa. Boleh di-spill skincare-nya? Angela dapat ini, kebetulan Angela dapat endorse dari beberapa klinik. Oke. Nah berarti yang klinik ini kemarin juga support Angela nggak pas? Iya. Jadi Angela tuh Kak nggak apa-apa lah ya di-spill. Angela lip filler juga. Mungkin nggak terlalu kelihatan tapi enggak kok. Iya. Cantik aduh. Ini tuh lip filler juga di Dr. Shine. Terus gigi juga veneer kan. Smile Line itu dari Dr. Ade. Alis juga sulam sebenarnya. Tapi nggak terlalu kelihatan yang gimana banget lah ya. Natural aja. Iya gitu. Tetap natural, tetap cantik. Aduh, Masya Allah. Ya tapi itu guys, yang paling penting gak cuma cantik tapi harus bisa apa Angela? Harus bisa public speaking. Nah itu dia, public speakingnya, terus bekerja keras juga. Independent. Iya, independent woman. Oh itu wajib tuh buat cewek-cewek zaman sekarang. Nah sekarang ini mungkin kita sudah masuk di sesi terakhir. Nah mungkin ada dari Angela pesan-pesan untuk anak-anak muda di luar sana nih yang mau berkegiatan juga yang sama kayak Angela di dunia modeling, atau seenggaknya no mager club lagi deh. Gimana tuh caranya dari Angela? Sebenarnya balik lagi ke hobi masing-masing. Dan kita nggak bisa paksain orang untuk tidak mager dan lain-lain karena mereka mungkin ada kebutuhannya masing-masing. Cuman kalau kita nggak mulai dari sekarang, kapan lagi? Wow, bener guys. Jadi menurut Angela karena lagi masih muda, belum menikah juga mungkin, kayak kita harus explore dunia sih menurut Angela. Jadi banyak pengalaman, semakin tinggi pengalaman kita, semakin banyak experiences, everybody will look you in a different way. Kayak they won't look down on you. Jadi orang lebih segan, lebih menghormatin karena
balik lagi at the end of the day it's just for yourself. Iya. Bener-bener. Kita belajar setuju. kuliah dan sebenarnya capek. Siapa sih yang nggak capek? Kayak kerja pagi, pulang sore, lanjut lagi kuliah. Cuman kan at the end of the day it's for yourself. Kita nggak tahu ke depannya kita butuh kerja apa. Bisa aja I'm gonna marry a rich guy misalnya gitu. Tapi we never know in the future kan. Bener. Jadi kita ada pegangan masing-masing sebagai perempuan sih menurut Angela kayak gitu. Dan jadi kita nggak terlalu mengandalkan orang sih Kak. Jadi kita bisa semua sendiri. Karena balik lagi, if you didn't start now, then when? Iya, betul. Mulai aja dulu dari hal kecil, tuh tidak pagar. Itu lama-lama juga kita akan menemukan orang-orang. Sebenarnya kalau kita keluar ke zona nyaman, kita bisa ketemu orang baru, link baru. Betul. Dari teman itu bisa menjadi tambah pekerjaan, tambah link, mempermudah hidup sih menurut Angela. Iya ya. Aduh Angela kok bener sih. Iya bener. The more you explore, the more you meet amazing people with different experiences in life. Iya, dan jadinya kita bisa saling membantu, saling support. Kayak yang Angela tadi ya, yang cerita tadi nggak kebayang. Saling kenal, tapi mereka aku bantu karena kita juga kita ramah, kita juga mau approach duluan. Nggak ada salahnya sih kalau menurut Angela untuk approach duluan apapun itu. Nggak malu, nggak gengsi gitu ya. Tapi in the polite way. Iya, bener. Emang harus kayak gitu. Aduh luar biasa Angela. Sudah untuk nasihat-nasihatnya buat anak-anak muda teman-temannya. Oke. Luar biasa, itu dia Angela yang sudah menemani waktu kita di Unrika TV podcast Ami Podcast kali ini yang pastinya membahas tentang anak muda inspiratif. Kalau gitu terima kasih buat Angela. Semoga karirnya di dunia beauty pageant ini berkiprah sangat luar biasa, bisa tembus ke internasional. Kita tunggu nih kalau fotonya udah internasional boleh lagi kan ya mampir ke Unrika TV. Masih di Unrika. Aduh, masih semester 3 ya. Oke, gak apa-apa. Kalau gitu terima kasih Angela, dan terima kasih juga untuk sobat Unrika TV semuanya yang sudah mantengin podcast kita sampai selesai. Semoga menginspirasi teman-teman semua, dan jangan lupa apa Angela? Like, comment, subscribe, and share. Ya kalau gitu terima kasih dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.